Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustika Fatur Rahimah, NIM 1519040 dari HTNB. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah yang bertema al-bai'u atau jual beli. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa sih itu jual beli, kemudian macamnya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa yang dimaksud dengan khiyar, dan dalil-dalil dari khiyar dan macam-macamnya. Jual beli adalah sebuah transaksi dalam melakukan suatu peluang usaha. Nah, kata jual beli tersendiri berasal dari kata al-bai'u yang berarti jual beli. Nah, kata al-bai'u tersebut merupakan serapan dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata buyun. Nah, al-buyu. Nah, kan berarti al-bai'u, bai'i artinya jual beli, jamaknya yaitu lafaz buyun. Nah, kemudian menurut beberapa pakar ada yang mengistilahkan beberapa pengertian jual beli. Jadi jual beli itu tidak hanya monoton memaknainya itu saja, namun ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwasanya jual beli merupakan akad yang sangat umum yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi dengan semata-mata untuk memenuhi kehidupan pokoknya. Nah, kalau zaman sekarang ini ada juga media melalui jual beli online, kemudian jual beli secara langsung. Nah, itu macam-macamnya nanti akan saya sampaikan sekilas. Nanti kalau lebih jelasnya lagi bisa dibaca makalah dari saya dan PPT-nya juga ada. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum jual beli. Nah, dasar hukum jual beli ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga ada, dalam sebuah hadis juga ada. Nah, dasar hukum ini berarti kan saya mengambilnya tema dasar hukum jual beli dalam pandangan Islam. Jadi, saya menjelaskan dua. Yang pertama yaitu dari Al-Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya jual beli itu hukumnya diperbolehkan gitu. Seperti dalam surat Al-Baqarah 285 dan surat An-Nisa ayat 29. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Bahwa sesungguhnya Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dasar hukum dari jual beli tersebut yang kedua yaitu ada hadis. Nah, hadis yang menjelaskan memperbolehkan adanya jual beli itu ada beberapa hadis. Yang diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rafi ibnu Hudaij. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Kemudian Nabi mengatakan, usaha seseorang yang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Artinya Nabi itu memperbolehkan umatnya untuk melakukan sebuah transaksi atau jual beli. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai rukun dan syarat jual beli. Nah, bisa dilihat dalam PPT maupun makalah, saya menyebutkan beberapa rukun dan syarat. Terkadang ada yang bingung, karena saya sendiri mencari materi mengenai rukun dan syarat jual beli itu macam-macamnya banyak sekali. Nah, di sini saya merangkum sekilas pemahaman saya mengenai rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rukun. Nah, rukun-rukun sendiri dalam jual beli ini saya mengambil ada 4. Yang pertama, ada orang yang berakad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Ya harus ya, itu kan ada dalam jual beli, kalau tidak ada orang yang menjual ataupun orang yang membeli, tidak akan dinamakan sebagai jual beli. Kemudian yang kedua yaitu sihot. Sihot ini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini bisa dinamakan serah terima. Berarti antara si penjual dan si pembeli itu sama-sama menerima barang apa yang mereka inginkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu barang yang dibeli. Nah, barang yang dibeli ini termasuk juga rukun dari jual beli. Karena umpama saya akan membeli kacamata, berarti barangnya harus ada. Nah, itu termasuk dari rukun jual beli. Yang terakhir yaitu ada nilai tukar pengganti barang. Kalau zaman dulu kan adanya barter, belum ada uang. Nah, jadi misalkan saya menginginkan kacamata, terus kemudian ada teman saya yang menginginkan buku, berarti kacamata itu digantikan dengan buku dengan berapa? Dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Kalau zaman sekarang nilai tukar penggantinya dari barang tersebut yaitu uang, seperti itu. Kemudian adanya syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ini termasuk berkaitan erat dengan adanya rukun jual beli. Nah, syarat jual beli ini berkaitan erat dengan rukun jual beli karena ada syarat-syarat tertentu bagi orang yang akan berakad. Adanya penjual dan pembeli itu ada syarat-syaratnya. Nanti bisa dibaca di makalah, sesuai di makalah bisa. Karena video yang saya buat kali ini mungkin tidak mencukupkan karena juga sinyal saya kurang memuaskan. Kadang mengupload itu yang banyak itu kelamaan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu syarat dari sihot atau ijab dan qabul. Kemudian juga ada syarat barang yang diperjualbelikan. Seperti halnya kalau barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian barang yang cacat atau apa itu nanti ada pembahasannya dalam definisi khiyar dan macam-macamnya. Kemudian yang terakhir yaitu syarat nilai tukar barang. Nah, syarat nilai tukar barang ini harus sesuai dengan kesepakatan dari antara si penjual dan si pembeli.
Kemudian yang selanjutnya yaitu model transaksi jual beli. Nah, di dalam Islam ada beberapa model transaksi dalam jual beli, yaitu diantaranya bai' musyahadah, kemudian bai' ghaib, terus bai' mu'atoh, terus bai' murabahah, kemudian ada bai' taskit, dan ada bai' urbun. Bai' musyahadah adalah jual beli barang yang dilihat secara langsung. Berarti kita membeli barang umpamanya di pasar, itu bisa disebut dengan bai' musyahadah. Nah, kemudian yang kedua yaitu bai' ghaib, adalah jual beli yang dilakukan secara ghaib atau tidak tampak, tidak terlihat dari si akad jual beli tersebut. Dalam artian berarti kalau sekarang ya bisa dinamakan jual beli online kayak gitu. Kayaknya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu bai' mu'atoh, adalah jual beli yang saling mengeluarkan barang tanpa disertai lafaz jual beli, apalagi makna lahiriah saling meridhoi. Nah, maksud dari bai' mu'atoh ini, kadang kan jual beli kita menjual tetapi tidak ada oh ya ini diterima atau gimana gitu. Terus kemudian ada bai' murabahah, adalah menjual barang dengan modal aslinya dengan sedikit menambah harga sebagai keuntungan. Nah, bai' murabahah ini berarti memperlihatkan saya menjual barang sekian dengan harga sekian, tetapi keuntungan yang saya dapatkan dari barang tersebut sekian. Jadi antara si penjual sama si pembeli itu tidak ada yang diumpetin gitu. Kemudian yang kelima yaitu bai' taksit, adalah jual beli dengan sistem transaksi membayar cicilan dalam batas waktu tertentu dan dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan pembayaran yang secara langsung. Bai' taksit ini biasanya cicilan teman-teman bisa umpamanya beli motor atau beli HP secara kredit. Itu kan kalau belinya secara langsung cash itu kan uangnya sedikit, tidak ada keuntungan yang diambil oleh penjualnya lebih banyak. Tapi kalau kredit otomatis si penjual itu dapat untung yang banyak gitu. Terus yang kemudian yang terakhir yaitu bai' urbun, adalah transaksi jual beli yang dilakukan si pembeli memberikan DP uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan yang terjalin. Jadi ketika jual beli itu terjadi, maka si pembeli harus mengeluarkan DP terlebih dahulu gitu. Yaitu mengenai definisi khiyar. Nah, khiyar dalam bahasa Arab memiliki arti memilih. Nah, sedangkan menurut Muhammad Abdul Mujid mendefinisikan bahwa khiyar adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal, pembeli dan penjual, apakah akad jual beli tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, dalam jual beli ini mengapa disebutkan adanya khiyar? Karena kan dalam jual beli tidak mesti mulus dalam kegiatan transaksinya. Terkadang ada yang dari pihak si pembeli maupun penjual kan kadang ada yang merasa dirugikan atau apa, itu nggak boleh sampai terjadi gitu. Jadi adanya khiyar di sini dapat menentukan apakah jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dalil mengenai khiyar. Nah, dalil mengenai khiyar ini salah satunya ada hadis yang diriwayatkan yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar. Kalau seseorang yang lain memperbolehkan orang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi. Dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada orang yang meninggalkan jual beli, maka tetap memilih atau dilaksanakannya dengan khiyar. Nah, dari hadis di atas bahwasanya telah dijelaskan diperbolehkan adanya khiyar dalam transaksi jual beli seperti itu. Nah, karena di dalam jual beli terkadang ada yang tiba-tiba terjadi sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan, yang seperti saya sebutkan tadi. Suatu jual beli itu tidak mesti mulus dengan berjalan seperti yang kita inginkan gitu. Kadang ada tiba-tiba ada masalah yang di tengah-tengah, ada seperti apa kan bisa saja sih. Terus kemudian karena adanya hal tersebut yang terjadi yang tidak diinginkan, terus maka daripada ada salah satu pihak yang kecewa, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, Islam memberikan jalan, yaitu dengan cara khiyar, atau memberikan cara berpikir antara si penjual maupun si pembeli untuk memikirkan apakah jual beli itu akan diteruskan atau tidak, seperti itu. Kemudian macam-macam khiyar. Khiyar ada 3. Khiyar itu ada beberapa klasifikasinya masing-masing. Namun saya mengklasifikasi menurut ulama yang maksudnya pendapatnya lebih besar itu khiyar ada 4 macam. Yang pertama khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar aib, terus khiyar ru'yah kemudian. Pengertian dari khiyar syarat adalah adanya transaksi jual beli yang dilakukan dengan adanya syarat. Bagi orang yang transaksi diperbolehkan mensyaratkan khiyar atau menggagalkan akad hingga 3 hari. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dinamakan khiyar adalah suatu bentuk khiyar di mana para pihak yang terkait dalam adanya transaksi jual beli memberikan persyaratan bahwasanya salah satu pihak akan meneruskan jual belinya atau malah membatalkannya. Berarti memiliki kesempatan 3 hari atau syarat menjadi sebuah syarat seperti itu.
Yang kedua yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan sebuah transaksi. Selama para pihak masih berada dalam tempat transaksi, khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang dan lain sebagainya. Maksudnya khiyar majelis, majelis kan yang berarti sebuah tempat. Berarti dia boleh memilih barang apapun yang ada di situ dengan syarat dia masih berada dalam tempat transaksi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada khiyar aib. Adalah khiyar yang terjadi dalam jual beli apabila ada barang yang cacat atau kurang sempurna dari barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam khiyar ini ada hak dan kewajiban untuk membatalkan suatu transaksi jual beli karena adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik itu aibnya itu berada dalam waktu transaksi atau baru terlihat setelah adanya transaksi selesai, disepakati sebelum adanya serah terima barang gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah jual beli yang di dalamnya terdapat hak si pembeli melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Terus kemudian meneruskan akad dengan harga yang telah disepakati atau membatalkan dengan mengembalikan kepada si penjual. Nah, dasar hukum khiyar ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya siapa yang membeli sesuatu yang belum mereka lihat, maka ia berhak khiyar apabila mereka telah melihat barang itu. Hadis riwayat Darul Qutni dari Abu Hurairah. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.